Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscanes Elizabeth Katarina Kirang. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 4 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869052368. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting to the teacher. Go. Minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bapa dalam Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas semua kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Lewat permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, silakan. Kita namanya harap untuk aktifkan tangan dan dalam hati. Ayo. Agatha Tiwang Atakowa, Ada ibu. Ana Maria Putri Yesu, Ada ibu. Jacinta Claudia Prada, Ada ibu. Jafes Amal Silaturahim, Kamelia Ketin Dewa, Ada ibu. Silaturahim, Kamelia Ketin Dewa, Ada ibu. Larissa Tutopunho, Ada ibu. Christianus Demo Polureja. Ada ibu. Sebelum kita lihat materi, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai tentang aku pribadi yang unik. Tujuan yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Nomor 1. Menjelaskan hati manusia itu unik. Menjelaskan pentingnya menghargai keunikan orang lain. Menjelaskan keunikan manusia menurut kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Menunjukkan tindakan nyata menghargai keberagaman jelas dan lingkungan. Baik anak-anak. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi aku pribadi yang unik. Nah, yang berikut kita akan lihat ada 3 pertanyaan tematik. Tetapi sebelum itu, coba kalian perhatikan ada 3 gambar yang ditampilkan. Nah, 3 gambar itu menunjukkan tentang aku pribadi yang unik. Oke, pertanyaan pertama. Hal apa saja yang membuatmu berbeda dengan teman-teman? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silakan Anda dan teman-teman. Menurut saya, hal-hal yang membuat saya berbeda dari teman-teman saya, yang pertama dari segi fisik, saya memiliki persetujuan gigi, rambut gelombang, dan kulit sawo matang. Dalam segi bakat dan kemampuan, saya bisa menyanyi dan bisa bermain voli. Sedangkan pada saat KBM saya dianggap mampu oleh Bapak dan Ibu guru. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, sebelum kita lihat selanjutnya, coba perhatikan ketiga gambar tersebut. Nah, gambar tersebut menunjukkan keunikan masing-masing yang ada dalam diri seseorang. Nah, ada yang bisa bermain gitar, bisa bermain keyboard, dan juga ada yang bisa bermain trompet. Dan gambar ini saja sudah menunjukkan keunikan masing-masing. Nah, di gambar menunjukkan ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting ataupun bergelombang. Sama halnya juga dengan kalian yang ada di dalam kelas ini. Memiliki keunikan masing-masing secara fisik, bakat, gaya belajar, dan lain sebagainya.
yang berikut. Nah, kita akan lihat video pembelajaran untuk menunjang aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Keunikan jasmani adalah perbedaan secara fisik. Contohnya perbedaan bentuk wajah, hidung, mata, tinggi badan, dan lain-lain. Manusia memiliki keunikan masing-masing, sekalipun ada kemiripan. Misalnya anak kembar. B. Keunikan bakat. Keunikan bakat adalah perbedaan secara psikis atau kemampuan. Contohnya perbedaan kemampuan menyanyi, menari, melukis, berhitung, dan lain-lain. Keunikan bakat adalah anugerah dari Tuhan, maka harus dikembangkan dan disyukuri. C. Keunikan sifat. Keunikan sifat adalah perbedaan karakter. Contohnya setia, jujur, sabar, mudah marah, egois, dan lain-lain. Sifat setiap orang tidak akan pernah sama, pasti memiliki keunikan masing-masing. Keunikan sebagai bentuk anugerah Tuhan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sebutkan dua keunikan manusia berdasarkan bacaan tersebut. 1. Diciptakan secitra dengan Allah. 2. Diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Allah berbeda atau unik, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, supaya manusia bisa menghasilkan keturunan, sehingga manusia terus berkembang. Oke, baik. Jadi tadi itu sekilas video pembelajaran atau penjelasan tentang aku pribadi yang ini. Jadi sudah dijelaskan secara keseluruhan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang membuat kalian unik dibandingkan teman-teman yang ada di sini? Apa yang membuat kalian unik? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Ayo, silakan Putri. Yang membuat saya berbeda dari teman-teman yang lain adalah secara fisik saya memiliki postur tubuh yang tinggi, memiliki kulit hitam yang manis dan rambut lurus. Secara sifat saya memiliki sifat yang pemarah dan penyabar. Dalam segi bakat dan kemampuan saya memiliki bakat di bidang olahraga yaitu bermain bola voli dan badminton. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Mari kita bukan. Dengan sendirinya kita tahu bahwa saya punya keunikan secara fisik ini, secara bakat dan kemampuan, secara sifat dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri bisa mengetahui keunikan masing-masing. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orientasi masalah. Diskusikan pertanyaan pertama, mengapa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda dan bagaimana keunikan itu dapat dipahami serta dihargai dalam kehidupan bersama.
Silakan untuk tampil ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak Hakim. Mari kita menang. Selamat pagi bersama teman-teman. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan hasil kerjaan yang telah Pertanyaan yang pertama, mengapa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda dan bagaimana keunikan itu dapat dipahami serta dihargai dalam kehidupan bersama? Yang berikut dilihat dari tokoh Katolik, yaitu Bunda Teresa. Informasi yang ditemukan, Bunda Teresa mendirikan misionaris cinta kasih pada tahun 1960. Dia mendirikan ordo religius untuk melayani orang-orang yang miskin, sakit, dan terlantar. Yang kedua, pelayanan terhadap orang miskin. Dia berfokus pada pelayanan kepada yang termiskin dari yang miskin, termasuk orang jalanan dan anak-anak yatim. Makna bagi keunikan pribadi. Yang pertama, kita harus mengikuti Bunda Teresa yang hidup sederhana. Yang kedua, kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan. yang ketiga dilihat dari pengalaman pribadi. Saya pernah mengikuti lomba bola voli tingkat SMP dan meraih juara 2. Sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aku Pribadi yang Unik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya Linda. Saya Putri. Saya Wisnu. Baik, yang pertama masalah utama. Mengapa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda? Karena alam menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing. Dan bagaimana keunikan itu dapat dipahami serta dihargai dalam kehidupan bersama? Keunikan itu harus dikembangkan dan tidak boleh merasa iri terhadap keunikan orang lain. 1. Orientasi masalah. Apa yang membuat dirimu berbeda dari teman-temanmu? Saya yang memiliki menarik audiens, bisa bermain bola voli, badminton. Fisik tinggi, kulit hitam manis. Sifat periang dan suka berbagi. Saya sendiri bakat yang saya memiliki bermain bola voli dan badminton. Sifat saya memiliki sifat yang pemarah dan pemaaf. Fisik saya memiliki postur tubuh yang tinggi dan memiliki kulit hitam manis dan darah lurus. Saya sendiri bakat yang saya miliki yaitu bermain bola voli. Fisik pendek, berkulit sawo matang dan rambut gelombang. Sifat cerewet, baik dan suka menolong. Saya sendiri bakat yang saya miliki bisa bernyanyi, bisa bermain alat musik, dan bisa bermain bola kaki. Ciri fisik tinggi, kulit sawo matang, rambut bergelombang, hingga bersih. Sifat saya baik, nakal, dan rajin. Baik, saya sendiri bakat yang dimiliki bermain badminton, fisik pendek, kulit putih, sifat pengarang. Yang kedua, mengorganisasi belajar. Bagaimana saya mengenali keunikan pribadi saya, yaitu dengan melihat kemampuan yang saya miliki dan visi yang saya miliki. B. Mengapa penting menghargai keunikan orang lain, agar mereka merasa dihargai karena alam menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. C. Apa akibat jika keunikan seseorang tidak dihargai? Dia akan merasa malu dan tidak percaya diri karena keunikannya tidak dihargai. Yang ketiga, pendidikan mandiri dan kelompok. Yang
Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 23. Informasi yang ditemukan, Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Makna bagi pendidikan pribadi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, tokoh Katolik. Informasi yang ditemukan, Bunda Teresa selalu membantu dan menyembuhkan orang-orang miskin. Makna bagi pendidikan pribadi. Maknanya, kita harus meneladani sikap Bunda Teresa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Informasi yang ditemukan, Pada waktu saya masih SMP, saya bersama teman tim mewakili sekolah mengikuti turnamen futsal antar SMP dan meraih gelar juara 1. Oke, jadi coba lihat di situ ada kurang lebih 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari tentang diri saya, tentang diri kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana saya dapat menghargai keunikan teman saya sendiri. Yang ketiga, apa tantangan untuk hidup menghargai keunikan dalam komunitas belajar dalam kelasnya. Nah, kemudian yang terakhir itu minta maaf, itu sebenarnya bukan masalah. Menuliskan refleksi pribadi pada lembar kerja yang kita kasih tadi ya. Nanti kelompok masing-masing menuliskan setelah pembelajaran dikumpulkan ke ibu. Bisa? Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi keunikan itu berasal dari bahasa Latin unique atau unus yang berarti satu saja, satu. Jadi berarti tidak ada duanya. Nah, tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, bahkan manusia yang dilahirkan kembar sekalipun. Jadi walaupun mereka kembar, seperti misalnya Rizky, mereka kembar 3. Nah, kita tahu dari pemilihan jurusan saja sudah berbeda. Nah, itu sudah menunjukkan keunikan. Rizky memilih jurusan usaha perjalanan wisata. Kemudian kembar Richard misalnya memilih jurusan tata boga. Kemudian kembar Rizka memilih jurusan perhotelan. Nah, yang dilahirkan kembar sekalipun saja memiliki keunikan yang berbeda-beda. Apalagi merasa minder terhadap orang lain, terhadap teman-teman lain. Nah, kemudian bagaimana kita mensyukuri keunikan yang sudah diberikan oleh Allah? Kita syukuri dengan cara apa? Nah, yang pertama, mengembangkan potensi diri secara positif. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya sudah dilahirkan, sudah diciptakan, hanya punya satu bakat atau kemampuan, maka harus dikembangkan. Jangan saya punya satu bakat atau kemampuan saja jadi masa bodoh. Terus sudah satu tidak mengembangkan. Terus bagaimana dengan orang lain, teman-teman lain yang punya bakat atau kemampuan lebih dari satu, mereka berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengembangkannya. Misalnya mengembangkan dengan cara apa? Misalnya belajar terus-menerus, berlatih, yang punya suara bagus misalnya berlatih terus-menerus, yang bisa menari, ya toh? Ada yang kalau misalnya bisa menari itu masuk di sanggar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan
talenta atau bakat tersebut untuk melayani sesama. Untuk melayani sesama. Kasih contoh misalnya, kalau dia punya suara bagus misalnya Nanda punya suara bagus. Nah, gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Mas atau bergabung dalam anggota kor, paduan suara misalnya, ataukah terlibat dalam gereja, di kegiatan gereja misalnya menjadi anggota masjid. Kasih contoh misalnya, kalau dia punya suara bagus misalnya Nanda punya suara bagus. Nah, gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Mas atau bergabung dalam anggota kor, paduan suara misalnya, ataukah terlibat dalam gereja, di kegiatan gereja misalnya menjadi anggota masjid. Bukan Anda saja, kalian semua dengan keunikan masing-masing. Atau misalnya sifat-sifat misalnya tadi bilang saya baik dan lain sebagainya. Nah, baik itu harus ditunjukkan dengan cara apa? Misalnya seperti itu. Nah, sehingga yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Allah. Kita bisa mengembangkan itu. Yang Tuhan kasih itu harus dikembangkan. Nah, tindakan nyata yang harus kita tunjukkan itu seperti apa? Yang pertama, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Nah, misalnya dalam kelas, jangan saling membuli. Yang berasal dari ATDI teman dengan ATDI saja, dari IAP teman dengan IAP saja, dari Kedang teman dengan dari Kedang saja. Itu artinya apa? Diskriminatif. Yang kulit putih tidak mau bergabung dengan teman yang kulit hitam. Yang rambut lurus mengelompokkan diri sendiri. Itu. Tetapi berteman tanpa membedakan secara fisik. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Nah, latar belakang, jangan berteman dengan seseorang, dengan teman ini karena dia orang miskin. Ketika kita berteman dengan dia, nanti kita mau pergi kantin, kita yang harus beli kasihan, rugi dong. Setiap hari lagi. Akhirnya apa? Teman tersebut merasa minder, tidak percaya diri. Itu. Tetapi kita harus berteman, tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh pilih-pilih lihat orang secara fisik. Kalau dia cantik, dia ganteng, berarti saya harus berteman dengan dia saja. Kemudian secara ekonomi, karena dia punya motor, dia cantik, dia ganteng, dan lain sebagainya, punya motor, dia uang banyak, maka saya harus berteman. Supaya apa? Ketika nanti pulang sekolah kami sama-sama, nanti datang sekolah kami juga sama-sama. Itu artinya apa? Berteman tidak ikhlas tapi memanfaatkan itu. Dari semua itu kemudian yang ketiga, menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan kasih. Jadi misalnya kalau dalam kelas ada perbedaan dan lain sebagainya harus didiskusikan. Misalnya dengan teman dulu, kemudian baru panggil wali kelas atau guru BK dan lain sebagainya. Itu bisa didiskusikan. Jangan satu di sebelah suara besar, satu lagi juga tidak mau kalah. Orang yang di tengah tidak ada untuk menerai. Dari semua itu yang menjadi teladan kita adalah Yesus. Jadi gunakan kesempatan atau keunikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan suara bagus dan lain sebagainya, bisa menari dan lain sebagainya, tetapi bermalas-malasan, tidak mau kembangkan toh. Pergi kubur lagi itu talenta yang diberikan. Itu bagaimana? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada? Ya, Bu. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih karena sudah bersemangat untuk mendengarkan materi aku pribadi yang ini. Semoga materi ini bisa dipahami sehingga keunikan-keunikan yang kalian miliki itu harus dikembangkan. Jangan karena saya hanya memiliki satu kemampuan atau bakat maka saya tidak kembangkan. Nah, secara fisik juga jangan bilang saya rambut keriting, kulit hitam, badan gemuk dan lain sebagainya sehingga membuat saya merasa minder, tidak percaya diri. Jangan seperti itu.
Allah sudah menciptakan kita manusia itu dengan keunikan masing-masing. Kalau teman saya bisa ini, berarti dalam hal yang lain saya bisa. Jadi harus bisa katakan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa. Oke, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan doa menutup. Kita sama-sama doakan kitab Mazmur. Mari kita semua berdiri. Mungkin Anda pimpin kita dulu, baru kita baca sama-sama ya. Marilah kita menyiapkan hati dan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Dari jauh, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau kuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia menolak orang yang hina dan menarik orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu